Hai, perkenalkan, nama saya Yohanes MHT dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Luhak Nanduo. Dan pada hari ini, saya dengan teman-teman saya yang bernama Josh, hello, dan juga John, hola. Pada hari ini akan melakukan praktikum biologi part pertama. Daripada itu, mari. Apa? Pakai seragam, coy. Kan tugas sekolah. Oh ya. Oke, tunggu ya. Wup. Wup. Oke, waktunya praktikum di ruang tamu. Wup. Wait. Dam 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 dam. Baiklah, kita sudah nyampe di ruang tamu. Nah, ini dia bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk praktik biologi part pertama. Bahan-bahannya yakni 1 mangkok nasi, 1 sendok jeruk nipis, dan air putih. Nah, kalau kita sudah menyiapkan semuanya ini, yuk langsung kerja. Oke, Josh, John, ini tujuan saya mengundang kalian ke rumah. Saya mau kalian berdua mengambil sesuap nasi. Habis itu kalian kunyah di mulut kalian sebanyak 32 kali. Habis itu kalian rasakan ada perubahan rasa gak? Silakan. Oke. Ada dipersilakan untuk mengunyah. Jadi bagaimana? Rasanya jadi manis loh. Ya Oke, kan? Jadi manis kan? Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Saya mau kalian berdua mengambil sesuap nasi. Habis itu kalian peras jeruk nipisnya seperti ini, oke? Nah, kalian tiru ya. Itu kalian kunyah sebanyak 32 kali dan kalian rasakan ada perubahan atau enggak. Oke. Tetap masam. Yup. Oke, sekarang kita ke penjelasannya. Di saat kalian memakan nasi yang tidak dicampur dengan jeruk nipis tadi, ada namanya enzim petialin yang terdapat di mulut kalian yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa yang lebih sederhana. Dan kalian tahu glukosa itu apa kan? Gula. Makannya jadi manis. Nah, sedangkan nasi yang kalian makan tadi yang telah dicampuri dengan jeruk nipis, nah, rasa masamnya itu lebih mendominasi sehingga menutupi rasa manisnya. Walaupun sebenarnya ada, mungkin gak ada. Karena nasinya sudah kita masukkan ke mulut, sudah kita kunyah, sudah bertemu nasi itu dengan petialin kan. Nah, maka dari itu kesimpulannya menurut saya, nasi yang tidak kita campur dengan jeruk nipis itu manis, sedangkan nasi yang kita campur dengan jeruk nipis rasanya masam. Baiklah, sekian dulu kesimpulannya dan videonya. Terima kasih juga kalian sudah menonton videonya sampai akhir, dan saya berharap bisa bertemu dengan kalian di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Yup. Akhirnya, beberapa hari yang lalu, kulewati dengan penuh perjuangan untuk menyelesaikan tugas rumah dan tugas-tugas sekolah. Dan hari ini adalah hari bagiku untuk beristirahat dengan tenang. Hingga aku mendengar notifikasi. Yap. Ya tapi nggak apa-apa. Kita sebagai siswa yang bertanggung jawab harus melaksanakan seluruh tugas sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Iya gak? Nah, maka daripada itu, mari kita panggil anggota grup dan putar intronya. Dam 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 dam. Oke. Balik lagi bersama saya Yohanes MHT dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Luhak Nanduo. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum
biologi part kedua yang masih berkaitan dengan materi metabolisme dan enzim. Dan pada hari ini kami akan melakukan teknik fermentasi yang akan dilakukan dengan beberapa bahan yang bisa membuat balon mengembang dengan sendirinya. Penasaran kan? Makanya nonton sampai habis. Tapi sebelumnya, sepertinya saya akan melakukan praktikum ini sendiri karena Josh dan John sampai sekarang belum datang. Mereka janjinya datang jam 12. Tapi tukang ngaret. Maka daripada itu, kuy. Oke, dan balik lagi di ruang tamu. Nah, pada praktikum biologi part kedua ini, kita akan menyiapkan bahan-bahan yang Anda lihat di video ini. Yakni 2 botol, balon, gula pasir, ragi, air panas, dan juga gelas. Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Kita letakkan 2 sendok ragi di botol sebelah sini. Udah itu kita letakkan juga 2 sendok ragi di botol ini. Tapi kita letakkan juga 5 sendok gula pasir di botol ini. Nah, habis itu baru deh keduanya kita masukkan dengan segelas air panas. Oke, maka daripada itu yuk langsung kerja. Koi. Oke, ini hasilnya. Yang satu mengembang, yang satu tidak. Ya sebenarnya kita nggak bisa bilang gitu sih, karena jika aku pencet seperti ini, ada udaranya kerasa di dalam balonnya gitu. Nah, walaupun begitu, mungkin karena aku menggunakan gula yang berbeda ya. Karena pada hari Kamis kemarin, aku letakin 5 sendok gula, 2 sendok ragi, di botol yang sama seperti ini. Hasilnya besar kayak gini nih. Ya kan? Tapi gak apa-apa. Yang penting hasilnya balonnya mengembang. Oke. Lanjut ke penjelasannya. Nah, teman-teman, yang kita lakukan tadi itu namanya teknik fermentasi. Tapi jenisnya adalah fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol itu apa sih? Fermentasi alkohol itu merupakan pengubahan senyawa glukosa yang terdapat pada gula yang akan menghasilkan etanol dan juga karbon dioksida yang disebabkan oleh Saccharomyces cerevisiae yang terdapat pada ragi. Nah, saking ringannya, karbon dioksida ini memenuhi seluruh ruangan yang terdapat pada balon. Makanya, dia mengembang. Oke, jadi kesimpulan dari video praktikum biologi part kedua kali ini adalah yang botol ini nggak ada gulanya, nggak ada bahan utamanya toh. Makanya nggak ngembang. Sedangkan yang ini ngembang karena ada glukosa. Atau biasanya kita sebut sebagai gula. Nah, itu kesimpulan pada video kali ini. Dan saya berharap bisa bertemu dengan kalian di video berikutnya. Si Mamang udah pakai baju sekolah aja. Ini jam berapa? Iya, tahu. Ini udah jam 5. Tadi tuh karena iya, jujur, aku main sama temen tadi. Maaf ya. Ya, tapi jangan marah juga lah. Aku sama Josh udah bawa barang-barang nih untuk kerkom. Gimana? Lanjut kan ya? Kerkom kan? Ya iyalah, masa enggak? Oke. Ini yang terakhir. Pasti bisa. Yuk, kerja. Dam 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 dam. Oke, pada part terakhir ini kita akan lakukan percobaan yang bernama Ingin House. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja ke lapangannya. Oke. Oke, nah ini bahan-bahan yang akan kita siapkan. Pertama kita siapkan 2 botol yang sudah berisi dengan air. Habis itu kita masukkan lumut ke dalamnya. Nah, sekarang kita beri tanda nih. Botol yang satu ini kita letakkan di tempat yang langsung terkena cahaya. Sedangkan yang satu ini kita letakkan di tempat yang tidak langsung terkena cahaya di bagian-bagian sebelah sana. Oke, skuy. Nah, sudah saya letakkan. Satu di sini dan satunya di sana. Oke, dan kita tunggu selama 15 menit. Oke.
Nah, ini nih hasilnya dari botol yang kita letakkan di sebelah sana dan di sebelah sana. Nah, jika kita lihat, perhatikan baik-baik ya. Di botol yang pertama ini, gelembungnya banyak sekali. Lihat tuh, dari bawah dia terbang ke atas dan gelembungnya kebanyakan ya. Kumpulnya di atas. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan di botol yang kedua, gelembungnya ada juga, tapi nggak sebanyak di botol yang pertama. Oke teman-teman. Nah, uji coba yang tadi kita lakukan itu namanya uji coba ingin haus yang sederhana. Nah, pengertiannya apa sih? Oke. Uji coba ingin haus merupakan suatu cara bagi kita untuk membuktikan bahwa fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Nah, kita tahu tumbuhan itu menghasilkan oksigen atau tidak itu dari mana? Dari gelembung yang bisa kita lihat dari botolnya nanti. Nah, contohnya begini nih. Di botol yang pertama dan di botol yang kedua. Nah, kalau kita lihat baik-baik tadi di video, di botol yang pertama kan gelembungnya banyak, sedangkan yang kedua nggak terlalu banyak kayak yang botol pertama. Kenapa botol pertama lebih banyak gelembungnya? Karena botol pertama diletakkan di tempat yang intensitas cahayanya besar. Sedangkan botol yang kedua diletakkan di tempat yang intensitas cahayanya kecil. Nah, maka kesimpulannya adalah fotosintesis akan bekerja secara maksimal di tempat yang intensitas cahayanya besar pula. Nah, sekian nih kesimpulan dari video part ketiga. Agak pendek ya gak apa-apa karena videonya udah kepanjangan. Maka daripada itu, terima kasih buat teman-teman dan ibu guru dan semuanya yang telah menonton video sampai akhir. Dan saya berharap bisa bertemu dengan kalian semua di lain hari, lain waktu, lain di video lain. Ya gitulah. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Yup.